akan sedikit bercerita dan sharing tentang tata letak membuat website. Tentu membuat website itu harus dipikirkan tata letaknya. Tidak bisa kalau kita hanya mengetik dan membayangkan, tapi kita tidak sebelumnya tidak mengkonsep, itu akan amburadul, bisa amburadul, tidak konsisten, dan juga bisa sangat lama. Oke. Di sini adalah salah satu contoh dari website dari IBM. Kita lihat ada beberapa tata letak. Bagaimana logo itu ditaruh di atas, kemudian di sebelah kiri, kemudian bawahnya ada menu, dan kontennya atau isi dari tengahnya itu terdiri dari menjadi 3 kolom, atau ini sepertinya 2 kolom. Kolom sebelah kiri yaitu menu, kemudian sebelah kanan itu konten, yang mana konten itu nanti juga terbagi menjadi 2, isi dan juga ada semacam informasi tambahan. Nah, ini kalau teman-teman lihat, inilah yang disebut dengan layout. Jadi kumpulan dari elemen-elemen HTML yang kita kumpulkan menjadi suatu bagian, atau nanti di coding HTML itu kita kasih namanya div, itu atau bagian. Untuk menu itu terdiri, misalnya kita sudah mempelajari menu itu menggunakan UL dan LI. Nah, untuk menu dimasukkan dalam div atau bagiannya menu. Kemudian header itu kepala, biasanya letaknya paling atas, terdiri dari beberapa elemen, misalnya gambar dari logo perusahaan, informasi dari perusahaan, bisa juga dari kalau di sini contohnya adalah pencarian, kolom pencarian. Dan yang itu atas. Setelah atas, bagian kiri atau sidebar terdiri dari menu-menu. Nah, ini juga dikelompokkan, ada tergantung dari desain. Dia kelompokkan atau tidak. Kalau di sini jadi satu menu semua. Kemudian yang sebelah kanan itu nanti dibagi lagi konten dan juga informasi tambahan. Nah, di sini ada konten, yang di sini adalah informasi tambahan. Di konten sendiri dibagi lagi, di dalamnya ada judul. Ini misalnya developer guidelines. Di bawahnya judul ada terbagi lagi bagian dari overview, dan yang bawahnya adalah checklist dan teknik. Di checklist dan teknik dibagi menjadi ada keterangan, di dalamnya keterangan juga ada gambar dan juga judul keterangan. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut layout atau tata letak. Kita kumpulkan elemen-elemen menjadi dalam sebuah bagian kelompok yang nantinya akan diatur menggunakan CSS. Nah, ini contohnya secara kasar, ada header, ada navigation, ada sidebar, ada content, ada footer. Header, cara penulisan di HTML-nya hanya header, kemudian dalamnya nanti apa, di sini kita bisa kasih logo, kasih macam-macam, ada nav atau navigation, dalamnya dikasih apa, aside atau sidebar, section content, kemudian footer. Tidak harus seperti ini, ada banyak sekali jenis dari layout website. Ada yang header, kemudian navigation, kemudian ada sidebar, ada konten footer seperti gambar ini. Ada juga yang di bagian konten tengahnya itu terbagi menjadi 3 kolom. Sidebar, konten, right bar atau left bar, menu sebelah kiri, konten di tengah, dan right bar di sebelah kanan. Bisa juga ada juga di atasnya header itu namanya top nav bar. Jadi navigasi yang paling atas biasanya kita temukan informasi dari website, misalnya nomor telepon, link Facebook atau link sosial media dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Ini contohnya ya. Kita lihat ada pengaturan penulisan di HTML itu menggunakan elemen-elemen
per blok elemen kita tulis blok header, kemudian blok navigation, kemudian selanjutnya, dan untuk agar menjadi tata letaknya seperti ini, itu kita manfaatkan namanya CSS. Jadi padahal penulisannya sama, page header atau page header itu seperti ini. Atau sebelumnya kita lihat header, penulisannya sama, header sama header, nav sama nav, kemudian sidebar sama sidebar, konten sama konten, footer sama footer. Tapi kenapa di tampilan websitenya itu berbeda? Header itu panjang, kemudian ada tingginya, sedangkan sidebar itu dia di sebelah kiri, konten di sebelah kanan. Nah, itu kita gunakan CSS. Nah, ini contohnya, lanjutannya. Jadi di bagian header itu nanti terbagi beberapa elemen, ada logo, terus ada informasi berita, ada juga pencarian. Oke. Selanjutnya kita harus mengerti beberapa sifat dasar dari elemen di HTML. Ada yang bersifat inline, ada yang bersifat block, ada yang ada dua itu. Bisa juga kita tambahkan di CSS, nanti dia sifatnya inline block. Jadi gini, di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba ketika kita mengetikkan H1 selamat datang, kemudian H2 pemrograman, H3 di kampus Universitas Nahdlatul Ulama, maka yang tampil di browser itu selamat datang, kemudian enter baris baru pemrograman, bawahnya lagi ada kampus Universitas Nahdlatul Ulama. Padahal kalimatnya kecil, layarnya besar, dia tidak membuat berurutan seperti ini, tapi dia akan ke bawah. Nah, inilah yang sifatnya adalah blok. Dia akan membuat elemen-elemen itu tampil dengan tertumpuk. Dia tidak akan mempedulikan tentang sisanya di halaman itu, layar. Sedangkan kalau sifatnya inline, itu contohnya adalah image, kita akan membuat image. Kemudian span, kita akan membuat link A. Dia akan menampilkan blok-bloknya itu berurutan dari kiri ke kanan. Kemudian ketika sudah penuh dalam satu layar, dia akan buat baris baru berurutan lagi sesuai dengan isinya. Dan yang penggabungan keduanya adalah inline block. Dia bisa seperti blok, tapi bisa ditampilkan kiri ke kanan. Ini contohnya, kita lihat display block 1, 3, 12. Padahal layar masih banyak, dia akan ke bawah. Sedangkan inline, dia akan ke kiri, ke kanan, sudah penuh, dia akan ke bawahnya. Kalau penggabungan keduanya inline block, dia blok, tapi dia bisa dilanjutkan di sebelah alurnya, kiri ke kanan. Kalau blok itu bisa kita atur tinggi dan lebarnya, sedangkan kalau inline tidak. Oke. Selanjutnya adalah CSS. Untuk sekilas tentang pengantar CSS, sudah beberapa kali dicoba dengan CSS, baik itu dalam elemen sebagai atribut dari elemen HTML ataupun terpisah, sudah pernah kita coba. Di sini misalnya P ada deklarasinya, warnanya merah, kemudian teks alinnya, posisi teksnya adalah center. Jadi setiap apapun elemen P yang ada di body, dia akan berwarna merah dan posisinya di tengah. Inilah cara membaca CSS. Nah, P itu adalah selektor, kemudian satu selektor bisa terdiri dari satu atau lebih deklarasi. Nah, deklarasi itu terdiri dari properti, propertinya ini
colornya, value-nya adalah red-nya, dan sebagainya. Ini kalau di sini kita lihat ada dua deklarasi. Deklarasi pertama berwarna merah, kemudian posisi teksnya di tengah. Nah, untuk yang color ini kita dinamain property, sedangkan red ini value. Dan perlu diingat, antar deklarasi harus dipisahkan dengan titik koma. Kalau tidak, dia nanti akan membaca baris bawahnya, itu akan berefek di CSS-nya, jadi akan tidak sesuai. Oke, selanjutnya yang perlu kita pelajari sebelum praktek ke layout, membuat layout website adalah posisi. Di CSS itu ada namanya positioning. Yang pertama ada fix, absolute, ada relatif, ada sticky. Misalnya fix itu adalah posisinya relatif terhadap viewport. Jadi layar kita seperti ini, kalau sudah kita kasih CSS display fix top 0, berarti dia akan berletak di atas, 0 pixel dari atas. Right 0, dia akan di sebelah kanan 0 pixel. Jadi elemen itu akan ada di atas sebelah kanan, sesuai dengan layar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah relatif. Relatif itu dia posisikan relatif terhadap posisi normalnya. Jadi seandainya elemen itu atau bagian dari kumpulan elemen itu, div itu posisinya adalah di bawah sini, ya dia relatif di situ saja. Kita bisa atur sesuai dengan relatif posisinya dia. Selanjutnya ada absolute, hampir sama dengan fix, tapi dia bedanya adalah relatif terhadap leluhurnya. Biasanya penggunaan absolute itu adalah div leluhurnya, itu sifatnya relatif, baru di bagian bawahnya itu bersifat absolute. Dan yang terakhir adalah sticky. Sticky biasa kita implementasikan digunakan untuk menu. Jadi kalau di scroll menunya dia ke atas sendiri tapi dia tidak hilang, tetap. Nah, itu adalah sticky. Atau di detik.com di sebelah kiri, kalau kita scroll dia akan tetap pada yang tengahnya kita berubah. Nah, itu adalah sticky. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya nanti akan lebih mudah kita praktekkan menggunakan HTML dan CSS terhadap beberapa kasus. Oke, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.